Ya, bismillah, kita lanjut kembali. Jadi kita membahas tanda isim, tanda pasti isi, tanda isim yang keempat sampai ke delapan. Yang mana tadi kita bahas harap jar sudah. Nah, kita cari di sini ada harap jar atau tidak. Nah, di sini. Contoh harap jar ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudi. Nah, jadi tanda harap jar itu bisa menjadi tanda isim kalau misalkan setelah harap jar tersebut dibaca kasroh, baik itu tanwin ataupun tidak. Dibaca tanwin, dibaca kasroh seperti ini. Bil ukudi. Nah, ukudi. Nah, berarti ini adalah isim. Tandanya satu didahului harap jar, dua didahului oleh alif lam. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu mu'illis saydi wa antum hurum. Nah, di sini kita perhatikan wa wa antumnya di situ mah. Innallaha yahkum ma yurid. Nah, wa di sini wa-nya bukan harap jar. Karena wa harap jar artinya demikian. Nah, tanda pertama adalah harap jar. Tanda selanjutnya adalah didahului oleh ya, didahului oleh harap nida ya. Nah, jadi kalau ya ini apapun setelah ya maka sudah bisa kita pastikan itu adalah isim. Contohnya adalah kalimat ayyuha ini. Dia adalah isim, tandanya meskipun tidak ada tanwin, tidak ada alif lam, tidak ada ta marbutoh. Ayyuha ini isim, tandanya didahului oleh harap nida. Ya, ya ayyuha, ya ayyatuha. Nah, yang setelah ya itu harap adalah isim. Nah, itu selesai harap nida. Jadi harap nida mah mudah. Ketika menemukan apapun setelah harap nida, maka dia adalah isim. Kemudian selanjutnya adalah harap nasob. Harap nasob yang enam ini. La-nya jangan diajak, la nafiyah lil jinsinya jangan diajak dulu. Karena la nafiyah lil jinsi itu kita sulit membedakan antara la nafiyah lil jinsi dengan la nafi. Yang mudah kita telusuri ya adalah inna anna lakinna. Inna anna lakinna juga ini adalah tanda isim. Didahului harap nasob. Tanda isim pasti. Inna allaha inna muhammadan la'allakum laita syabab lakinna Allah ka'anna zaidan. Ayat puasa kan biasanya ketika puasa dibacakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Nah, di situ ada la'allakum. Terdiri dari dua kalimat. Satu la'alla yang merupakan harap nasab. Selanjutnya adalah kum yang merupakan isim. Tanda isimnya didahului oleh la'alla. Jadi ketika kita menemukan apapun setelah inna, setelah harap nasab, maka itu adalah isim. Setelah harap jar pasti isim, setelah harap nasab juga pasti isim. Nah, tapi dalam harap nasab dan harap jar di sini ada sedikit catatan. Setelah harap nasab, nasab terkadang muncul harap jar. Begitu pula sebaliknya. Setelah harap jar, terkadang muncul harap nasab. Nah, maksudnya seperti ini. Kita buka Word dulu. Jadi ini kaidah setelah harap jar terkadang ada harap nasab, setelah harap nasab terkadang ada harap jar. Tadi kita katakan kalimat setelah harap jar
itu pasti isim, tanda pasti. Tapi terkadang, gimana tulisannya? Tapi terkadang ada beberapa kalimat setelah harap jar itu bukannya muncul isim, tapi malah muncul harap nasab seperti ini misalkan dalam Al-Quran banyak bi anna, bi anna, alam ya alam, bi annallaha yaro, bi annallaha yaro, yaro mana. Nah, tadi kan kita katakan setelah harap jar itu pasti isim. Nah, tapi kalau kita lihat di sini bi annallaha yaro, setelah harap jar ini bukannya isim, tapi setelah harap jar kita malah menemukan harap nasab. Nah, ini terkadang terjadi seperti itu. Jadi setelah harap jar terkadang muncul harap nasab. Tapi harap nasabnya yang muncul adalah anak saja. Tidak, selain anak tidak akan muncul setelah harap jar. Nah, itu. Nah, baru setelah anaknya muncul isim. Nah, ini Allahnya adalah isim. Tandanya didahului oleh anak. Sedangkan anak ini tidak bisa kita katakan anak di sini adalah isim. Dikarenakan didahului oleh harap jar. Tidak. Dikarenakan setelah harap jar terkadang datang anak. Begitu pula kebalikannya. Setelah anak, Gak kelihatan contohnya Ustaz. oh gak kelihatan? Yang terlihat di layar apa? Iya nggak muncul. Oh iya, Masih itu tanda tanda isim. oh ini. Sudah, syukuran. Kelihatan sekarang? Terlihat? Ya sudah. Nah, kita ulang. Bi annallah Sudah. alam ya alam bi annallah yara, apa lupa surat apa ya, wallahu alam. Bi anna. Tadi kita katakan bi harap jar atau ba harap jar itu adalah tanda isim. Setelah harap jar itu adalah isim. Nah, tapi ada sedikit pengecualian. Terkadang setelah harap jar itu muncul anna. Seperti bi annallaha yarona. Kalau setelah harap jar muncul anna, maka tidak bisa kita katakan bahwasanya anna di sini isim. Tandanya adalah harap jar, tidak. Ini pengecualian. Anna harap nasob terkadang muncul setelah harap jar. Baik itu bi, baik itu min atau apapun, terkadang seperti itu. Nah, sehingga anak di sini bukan isim, meskipun didahului harap jar. Karena anak bisa datang setelah harap jar. Nah, tapi itu hanya pengecualian khusus untuk anak saja. Selain anak, tidak ada yang bisa datang setelah harap jar. Jadi yang bisa datang setelah harap jar itu hanya dua, hanya isim atau anak. Selain itu tidak bisa muncul setelah harap jar. Nah, begitu. Jadi setelah harap jar terkadang muncul anak. Yang mana anak merupakan harap nasob, bukan isim. Begitu pula sebaliknya. Setelah anak, ini khusus bagi anak, karena harap nasob itu kan ada enam, tapi ini pengecualian ini hanya berlaku bagi anak saja. Tidak berlaku bagi inna, tidak berlaku bagi lakinna la'alla ka anak, tidak berlaku. Hanya berlaku bagi anak saja. Nah, dan juga terkadang setelah anak muncul harap jar. Harap jarnya bebas. Bisa min fi'ilah. Apa tuh? Anak. Apa tuh? Anak lahum. Anna lahum. Anna lahum jannah.
Mana Jim? Jannah. Anna lahum jannah. Jadi ini pengecualian khusus bagi anna saja. Anna itu bisa datang setelah harap jar ya, bukan hanya bi. Setelah harap jar bisa datang anna. Yang mana itu kan tadi kalau kita katakan setelah harap jar itu pasti isim. Pengecualian anna. Harap anna terkadang bisa datang setelah harap jar. Begitu pula sebaliknya, setelah anna itu tidak pasti isim. Karena setelah anna bisa jadi datang harap jar. Nah ini dibalik. Kalau tadi harap jar kemudian anna, kalau sekarang anna baru harap jar. Anna lahum jannah. Anna yang termasuk harap nasob. Nah kita lihat setelahnya ada lahum. Lahum la di sini la. Nah la di sini bukan isim. Meskipun terletak langsung setelah anna, tapi setelah anna ini la bukan isim. Ini adalah harap jar min fi'ilala ka bi anhata li harap jar. Tapi karena bersambung dengan hum jadi dibaca la. Jadi seperti itu. Baru setelah lam harap jar adalah isim domir hum. Anna lahum jannah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Jadi yang tadi didahului harap jar, terkadang muncul harap nasob. Harap nasob inna. Ini khusus bagi inna ya. Dan setelah harap nasob inna, terkadang muncul harap jar. Jadi harap jar dan harap nasob itu adalah tanda pasti isim. Jadi ini harap jar, harap nida, dan harap nasob itu adalah tanda pasti. Tapi ada sedikit pengecualian, yaitu anna saja. Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Tidak ada? Ya kalau tidak ada maka itu sekian tanda isim ada 8. Tapi yang terakhir sengaja gak dibahas karena idofah ini pembahasannya di jilid 2. Karena kalau di jilid 1 gak bakalan nyambung. Nah ini pembahasannya kita harus tahu apa itu nakiro, harus tahu apa itu ma'rifat, digabung dengan kata setelahnya, nah itu idofah. Jadi ringkasnya idofah itu menggabung dua kata menjadi satu. Seperti kalimat kitabun dengan kalimat al-jihad. Kitab dan jihad. Kitab itu punya makna tersendiri. Itu buku-buku seperti apa. Al-jihad juga punya makna tersendiri. Idofah adalah ketika kita menggabungkan dua kata yang memiliki makna berbeda. Ketika dua kata tersebut digabungkan itu menjadi satu makna berbeda. Jadi satu tambah satu sama dengan satu. Kitabun satu benda, jihad satu benda. Ketika kita gabungkan kitabul jihad, kitab yang membahas seputar jihad. Nah, maka itu hasilnya adalah satu juga. Satu benda gitu ya. Nah, itu ringkasnya idofah. Menggabung dua benda menjadi satu. Menggabung dua kata yang memiliki makna berbeda menjadi satu makna. Nah, itu idofah jadi nanti dibahasnya. Nah, itu tanda isim ada 8. Kita ulang sebelum bubar. Tanda isim jumlahnya ada 8. Tanda isim terbagi menjadi 2, ada tanda biasanya dan ada tanda pasti. Tanda pasti itu selain makmimu. Tanda biasanya adalah makmimu. Karena ini makmimu tidak semuanya isim. Tidak semua yang diawali huruf mim itu isim. Harap jar juga ini tanda biasanya. Tidak biasanya sih tanda pasti tapi ada sedikit pengecualian. Begitu pula harap nasab tanda pasti ada sedikit pengecualian. Tanda isim ada 8, 1 diawali mim, 2 diawali alif lam, 3 diakhiri tanwin, 4 diakhiri tanwin, 5 didahului harap jar. Jadi harap jarnya ada di depan, ada di sini. Baru setelahnya. Didahului harap jar. Didahului harap jar, didahului harap nida, didahului harap nasab. Itu tanda isim dan terakhir diidofatkan atau digabung dengan kata setelahnya
ini pembahasannya nanti. Idofah di Qaidati Jilid 2 karena harus tahu apa itu ma'rifat dan harus tahu apa itu nakirah. Nggak di jilid 2 sih, nanti di ujung ada pembahasan ma'rifat nakirah. Wallahu a'lam bisawab. Jadi itu sebelum ditutup ada pertanyaan dulu ibu-ibu. Halo, halo. Cukup Ustaz. Sedang mencerna. Ya, silahkan dicerna dulu aja. Ya, kalau ada pertanyaan ya masih dicerna ya silahkan nanti bisa ditanyakan minggu depan. Jadi begitu tugas ya. Untuk PR, PR-nya PR-nya kita balik lagi ke Al-Qur'an aja. Di Google Form nanti. Ya, tugasnya untuk PR minggu ini kita surat Al-Baqarah lagi aja. Surat Al-Baqarah ayat jangan terlalu panjang ya. Jangan terlalu pendek juga. Ayat 50 pendek. Al-Baqarah ayat ayat ini, ayat 71 lah pendek. Jadi PR-nya adalah Al-Baqarah ayat 71. Silahkan dicari isim dari Al-Baqarah ayat 71. Jadi PR-nya langsung aja ditulis misalkan ada mana teks. Nah, jadi mengerjakannya seperti ini ditulis dulu bahasa Arabnya. Misalkan, oh ini contoh ya, contoh bisa jadi sesat, bisa jadi benar. Karena contoh tidak harus benar. Kola. Nah, langsung isim. Tandanya beralif lam. Kemudian selanjutnya adalah yakulu. Isim. Tandanya diakhiri diakhiri ta marbutoh dan tanwin. Nah, seperti itu PR-nya. Jadi di Al-Baqarah ayat 871 silahkan dicari isim apa saja, ditulis satu-satu seperti ini. Kola isim, kemudian disebutkan pula tandanya apa. Kola isim, tandanya beralif. Ini contoh ya, contoh. Ya, kalau contohnya sesat ya jangan diikutin. Nah, seperti itu PR-nya untuk minggu ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum bubar? Ditulis dulu seluruh ayat lengkapnya, kemudian dicari isimnya. Eh, Begitu Ustaz. Tidak perlu kayaknya. Apa Jadi langsung langsung aja seperti tadi. langsung isimnya aja? Oh, langsung. Jadi tidak perlu ditulis Baik ayatnya. Ustaz. Karena di sini juga sudah mau maghrib. Ustadz, Jadi, boleh bertanya. oh ya silahkan. Kemarin itu ke belakang itu karena kesibukan PR-nya belum dilakukan itu gimana Ustadz? Apa dihutang atau Oh gimana? boleh kalau mau Soalnya mengerjakan. kerja Kalau mau Kode Bu. mengerjakan di kodok kodok. ya silahkan menerima kodok. Tinggal dikumpulkan aja ke Kalau tidak teteh tidak Arfi. apa-apa juga Ustadz. Ya, Kalau tidak apa-apa karena kadang kita kerja tiba-tiba sudah Rabu lagi Ustadz. Aduh, maaf ya kelalaian betul di kodok ya. Karena yang mengerjakan di kodok. ya boleh di kodok silahkan. Oh, Link-link soalnya apa? dikit-dikit gitu ya. Link-link PR-nya bisa ditelusuri di grup. Kalau sudah dikodok Oh iya. atau diperiksa ya Tidak bisa di. hilang ya Ustadz ya? Hah?
Tidak hilang maksudnya Tidak yang hilang. link-link itu. Link-linknya masih ada. Oh iya, iya, Jadi kalau mau iya, iya. mengkodo ya Syukran. silahkan dikerjakan. Mm-mm. Dan kalau Baik Ustaz. dikumpulkan ya bisa ke admin atau ke siapa. Nah begitu, Ya karena Ustaz. di sini sudah Syukran. maghrib ya, Wita sudah maghrib. Jadi mungkin kita cukupkan dulu sekian. Untuk rekaman, insya Allah nanti akan saya upload kalau sinyal di sini udah normal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin duluan Ibu. Jazakallah Ustaz. Syukran. Ya,